Tuhan curahkan bagi kami semua, terkhusus bagi kedua mempelai dan keluarga besar. Bapak, sebelum pemberkatan akan dilangsungkan, biarlah firman Tuhan disampaikan menjadi landasan dan bahkan menjadi terang bagi kami semua, terkhusus bagi kedua mempelai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pertama-tama, Gereja Kristen Baitani Bukit Kemuliaan Cengkareng bersuka cita, dan kedua, STT HAMI Jakarta bersuka cita karena alumni kami, alumni yang pertama ini Saudara Noverius Horu MPD, boleh Tuhan hantarkan sampai hari ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan karena anugerah Tuhan. Keluarga besar juga turut bersuka cita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 25. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai yang ke-25. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baik. Kaum pria akan membacakan ayat 22, wanita bacakan ayat 23, ayat 25 kita bacakan bersama-sama. Perikopnya berjudul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kaum pria 2-3 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kaum wanita, 2-3 iya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Sama-sama Bapak Ibu, 2-3 iya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Katakan amin. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, kunci sukses pernikahan. Ada dua poin penting yang kita akan bicarakan. Kunci sukses pernikahan itu ada 2 hal yang akan kita bahas. Saudara-saudara kasih Tuhan, pernikahan itu ada suka, ada duka. Warna sari di dalamnya banyak. Saya yakin dan percaya ya, kita yang sudah menikah, kita merasakan sukacita, kita juga merasakan ada hal juga yang pahit. Kenapa kita rasakan itu? Kenapa tidak hanya sukacita? Karena keterbatasan kita manusia. Amin. Laki-laki terbatas dan wanita pun terbatas. Semua umat insan manusia memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu ketika dicoba untuk disatukan, maka disitulah terjadi yang disebut riak-riak. Tetapi ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan tidak mungkin. Amin. Di dalam Tuhan segala sesuatu pasti mungkin. Nah, oleh sebab itu pernikahan yang akan dibangun, yang kita bangun adalah untuk mencapai goalnya, yaitu apa? Sukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita untuk bersukacita di dalam lembaga pernikahan. Amin. Oleh sebab itu bagaimana caranya agar kita mencapai sukacita pernikahan itu? Yang pertama, mari kita lihat ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin. Para istri katakan amin. Amin. Yang pertama adalah tunduk. Apa arti tunduk?
Tunduk itu berarti seperti seseorang yang merendahkan dirinya. Tunduk itu berarti berada di dalam atau di bawah otoritas. Jadi para istri menempatkan dirinya berada pada otoritas atau tunduk. Otoritas siapa? Suami. Karena di atas suami ada siapa? Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka seorang istri harus belajar untuk tunduk. Seorang istri harus berusaha untuk tunduk. Sampai kapan? Yang namanya pernikahan itu tidak hanya belajar hanya setahun, 2 tahun. Kalaupun konseling itu mungkin ada 3 bulan, 6 bulan, tetapi yang namanya belajar dalam pernikahan sampai mau memisahkan. Katakan amin. Jadi tidak ada satu keluarga pun yang sudah berkata atau bisa berkata saya sudah mencapai kesempurnaan itu. Tidak. Tetapi kita sedang berkata apa? Sedang progres menuju kesempurnaan. Amin. Kita sedang berjuang menuju kepada kesempurnaan itu, day by day, hari lewat hari. Jadi kita harus berusaha. Jadi jangan katakan Tuhan berikanlah sukacita di dalam rumah tangga kami, terus berdoa tetapi tidak ada perjuangan. Jadi kita harus berjuang untuk menciptakan keharmonisan itu. Lewat apa? Firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan kunci keharmonisan. Tunduk. Hai para istri, tunduklah kepada suami. Jangan dibalik ya. Hai istri, tanduklah suamimu. Ditanduk, serudok. Ya kan? Jadi kayak ada ilustrasi itu kan. Jadi suami itu kalau gajian ya dia hanya pegang itu hanya beberapa hitungan jam dan kemudian akan setor kepada istrinya. Sini Pak gitu. Ini ditanduk suaminya gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, istri harus berusaha untuk tunduk kepada suami. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ada contoh-contoh yang bisa kita pelajari dari Alkitab. Yang pertama adalah Sarah. Istrinya siapa? Abraham. Ketika terjadi kelaparan di Israel, maka Abraham mengambil keputusan untuk pergi ke Mesir. Ketika pergi ke Mesir, maka dia sudah mulai khawatir. Sudah dekat Mesir, dia lihat istrinya, waduh cantik banget. Dia bilang sama istrinya, Sarah, sini. Begini loh, aku tahu kau adalah wanita yang paling cantik. Terus nanti kalau di Mesir, kalau orang tahu bahwa kamu itu istriku, aku dibunuh dan kamu diambil. Terus kata istrinya, begini loh, kita buatlah sedikit drama. Gimana itu? Supaya kita selamat, tolonglah jangan bilang aku suamimu. Lo terus bilanglah aku ini siapa? Kakakmu, saudaramu. Hai para istri, kalau ada suami bilang begitu, nanti kalau kita pergi ke suatu tempat, jangan bilang aku suamimu ya, bilang aku adikmu. Mau nggak? Pak, mau Pak. Ini Pak. Istri-istri mau nggak gitu? Jangan bilang aku suamimu ya, bilang aku adikmu. Bilang aku abangmu saja. Istri langsung mikir, ini suamiku sedang apa? Jangan-jangan
Aku ini, dia malu kalau aku dibawa, awas kau ya. Oh, kita mau pergi kemana emang? Ke pesta Mi, jangan bilang aku suami. Maksudmu itu ya, supaya kau bisa cari lagi gandengan di sana ya? Bukan loh. Saya yakin dan percaya. Berat nggak para istri? Kalau bilang nanti kita pergi suatu tempat, jangan bilang aku suami, bilang aja abang. Mau nggak para istri? Berat ya? Lumayan berat. Hari ini kita belajar dari Sarah. Apa reaksi Sarah ketika Abraham bilang begitu? Apakah Sarah langsung protes, hajar Abraham, dasar lu lelaki hidup lang, maksud kamu bilang begitu supaya kamu gini? Wah, gitu kan? Mungkin banyak saja mungkin pemikiran orang. Apa yang dilakukan Sarah? Tunduk. Amin. Maksud Bapak, nanti kami begitu? Enggak, ini hanya sebuah contoh. Contoh yang bisa diteladani dari Sarah. Sekalipun itu menyakitkan hati Sarah. Kalau kita analisa, mungkin kita bisa berpikir, ini Abraham pengecut banget sih. Gara-gara supaya kita bebas dari kelaparan, bilang ini aku adalah bukan istrinya. Mungkin banyak spekulasi pemikiran kita. Tetapi yang kita mau belajar dari Sarah apa? Tunduk. Jangan ambil yang buruknya. Jadi saya berkata, apa yang dilakukan Abraham itu tidak harus dicontoh. Tidak, karena Abraham pun manusia yang memiliki kelemahan. Yang mau kita ambil di sana adalah contoh teladan yang ditampilkan oleh Sarah. Dia tunduk kepada suami. Amin. Wah, luar biasa. Hai istri, tunduklah kepada suami. Seperti kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi ketundukan seorang istri seperti kepada Tuhan. Waduh Pak, berat amat ya. Berat amat. Saudara yang kasih Tuhan, ketika firman itu disampaikan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kita. Amin. Yakin? Amin. Firman Tuhan ini kalau disampaikan, itu berarti Tuhan pun akan memampukan. Amin. Saya yakin dan percaya para istri-istri ketika dia mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, dia taat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka Tuhan akan memampukannya, bukan karena kekuatan sendiri. Jadi seorang istri itu akan dimampukan oleh Tuhan, dan istri pun berkomitmen untuk mau tunduk. Disitulah mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan nyata. Tapi kalau belum apa-apa istri nggak berani, nah di situ sebenarnya sudah kalah duluan. Saya yakin dan percaya Lena akan dimampukan oleh Tuhan. Amin Lena? Amin. Tuhan akan memampukan. Andalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya Dia akan memampukanmu untuk seturut dengan firman Tuhan. Versus dari itu, maka ada istri Ayub. Kebalikannya dari itu adalah istri Ayub. Istri Ayub itu ketika Ayub jatuh paling dasar, paling miskin dan hancur hidupnya, maka apa yang dikatakan istri Ayub kepada dirinya? Hai suamiku, masih maukah engkau taat kepada Tuhanmu? Wah, ini model istri yang jangan dicontoh oleh para istri. Amin. Para istri katakan amin. Amin. Tinggalkan Allahmu itu. Untuk apa engkau ikutin lagi? Lihat keadaan kita. Keadaan kita sekarang miskin dan hancur. Di mana Allahmu itu? Di mana Tuhan? Wah, ini
tidak tunduk kepada otoritas suami dan tidak tunduk pada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya kita percaya bahwa kedua mempelai kita akan memilih contoh teladan yang baik, Sarah dan Abraham. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, mari kita melihat ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai suami, kasihilah istrimu. Kasih, kata kasih di sana itu kata dasar Yunani agape. Jadi suami dimampukan mengasihi istri oleh kasih yang berasal dari mana? Dari surga. Dimampukan untuk mengasihi istri dengan kasih yang berasal dari mana? Dari Tuhan. Jadi suami ketika melihat istri, dia lihat, aku mengasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi suami melihat istri bukan karena sekedar erosnya. Ya memang kita juga itu harus ada. Kita melihat istri dan calon kita memang cinta, harus ada tandanya kita normal. Ya kan Pak? Iya. Kita lihat istri kita bisa tertarik, itu harus. Jangan menikah kalau nggak tertarik, nanti bahaya. Ya. Itu tandanya kita lelaki yang normal. Kita cinta dia karena ada cinta eros. Tetapi ada cinta yang lebih tinggi dari itu. Cinta yang berasal dari mana? Dari Tuhan. Amin. Cinta yang dari Tuhan, itulah yang akan membungkus cinta kita yang dari manusia ini. Karena kalau cinta dari manusia itu lemah, terbatas. Kalau tidak diliput oleh kasih agape, kalau tidak dilingkupi oleh kasih yang berasal dari Allah, maka itu pasti sangat terbatas. Karena kita manusia yang terbatas. Ketika kita mengandalkan cinta kita manusia yang terbatas, maka itu bisa segera punah. Tapi kalau kita dasarkan cinta kita kepada pasangan kita, dan suami mendasarkan cintanya kepada istrinya dengan kasih yang berasal daripada Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Katakan amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aduh Pak, istri saya ngeselin. Nyanyi lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aduh Pak, dulu istri saya budinya kayak biola Pak. Aduh, sekarang aduh. Takut nyanyi lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Demikian juga sebaliknya sama. Aduh Pak, waktu pacaran kami suami saya baik banget. Kemana-mana pegang tangan. Kesan sedikit ini sayang. Tahu kamu kenapa? Dunia ini serasa milik dunia, milik bersama. Yang lain cuman numpang. Memang kalau sudah menjadi cinta, ya teh kambing pun terasa coklat, enak. Kita alami itu. Kita rasanya pingin kita pegang terus ya. Tetapi ada ujian yang disebut ujian waktu. Kita manusia terbatas waktu. Nah kita harus lampaui itu. Ya, fisik kita pun terbatas oleh waktu. Istri kita yang dulu bodinya kayak gitar Spanyol, ya kan? Kayak bass Spanyol, wow, ya kan? Ada bentuknya, krep, ya kan? Setelah nanti melahirkan, nggak lagi bentuk, langsung dari atas langsung, gitu. Atau begitu, ya kan? Ada terbatas waktu. Dulu kita lihat istri kita kayaknya baik selalu, ya iya karena kita ketemu sebentar. Ya itu pun momen-momen tertentu. Tapi setelah kita hidup bertahun-tahun, setahun, 2, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, aduh, sekarang ketahuan semuanya. Itu akan terjadi. Makanya dari awal saya katakan bahwa pernikahan itu ada manisnya, ada pahitnya, kayak kopi. Amin. Iya, kopi itu kan ada pahit tapi ada manis, enak jadinya, ya kan? Nah oleh sebab itu kalau kita tahu itu, dan ini nanti kedua mempelai dan kita ini yang sudah menikah ini ya sudah tahu, ya nanti ketahuan semua waktu pernikahan, ya kan? Kita lihat loh, ternyata begini,
mengasihi kau dengan kasih Tuhan. Suami bernyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Bukan sekedar kasih eros. Istri melihat suami, aduh, sebenarnya Pak, dapat juga sih Pak. Aduh, kirain, nah banyak orang yang begitu ya. Kirain dulu. Kirain dulu. Jangan bilang begitu. Kalau sudah dilingkupi oleh kasih Tuhan, kita katakan, apapun yang terjadi, aku mengasihi kau. Amin. Suami katakan, aku mengasihi dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan. Istri pun berkata, aku mengasihi engkau dengan segala kelebihan dan keterbatasan atau kekurangan. Amin. Baru namanya menciptakan keharmonisan keluarga. Jadi keharmonisan keluarga itu bukan turun dari surga langsung harmonis, haleluya, kita tenang-tenang aja, nggak ada itu. Itu konsep yang salah. Keharmonisan rumah tangga keluarga kita harus lakukan. Kita harus sampai. Kita berjuang. Suami berjuang. Firman Tuhan sudah ada kuncinya. Kunci yang pertama tadi ayat 22. Ya. Demikian juga istri. Ada kuncinya juga ayat 25. Sebaliknya ayat 25 ayat 22. Itu adalah kunci untuk kita meraih keharmonisan rumah tangga. Dan Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Dan kitalah yang harus menjalankannya. Katakan amin. Jadi ketika dalam pergumulan boleh berdoa Pak? Boleh. Tuhan jamah istriku, Tuhan jamah suamiku. Boleh. Tapi ada hal yang sangat penting, urgent yang harus kita lakukan. Jaga hati kita. Suami jaga hati. Ketika ada hal-hal sesuatu, baik itu hal yang pahit sekalipun, jaga hati kita. Tuhan, mampukan aku Tuhan. Istri pun begitu. Ketika ada hal sesuatu yang sedang menerpa keluarga, istri berdoa, Tuhan, mampukan aku Tuhan. Ketika ada mengalami pergumulan hidup yang hebat, bahkan goncangan yang paling hebat sekalipun, kalau sama-sama mengandalkan Tuhan, sama-sama berjuang, sama-sama berdoa untuk harmonisan, saya tidak percaya suasana surga itu turun atas kita. Amin. Saya yakin. Karena kita mengandalkan Tuhan dan kita juga berjuang untuk melakukannya. Ketika suami marah, istri sabar. Ketika istri marah, suami sabar. Jangan dua-duanya. Salah satu harus ada rem. Gitu ya. Bayangkan kalau suami lagi marah dan istri marah juga, maka terjadi perang dunia yang ketiga, keempat dan seterusnya. Ada piring terbang, serang gitu kan. Waduh, rame deh. Tetangga bilang, waduh, ada apa itu? Oh itu loh hamba Tuhan, anak Tuhan. Oh kok gitu ya? Jangan, sabar tahan. Sakit Pak. Itu bagian tugas kita. Pak, nahan emosi, nahan marah. Itu bagian tugas kita. Amin. Kalau kita mau mencapai keharmonisan. Saya selalu ibaratkan seperti benda yang keras kalau ketemu dengan yang keras. Batu kalau ketemu batu dilemparkan, diadukan, pah. Apa yang terjadi? Somplak batunya. Dua-duanya somplak. Tapi coba salah satu unsur itu, batu itu keras sekalipun, batu itu sangat-sangat keras. Tapi coba dia dipertemukan dengan benda yang lunak, karetkah, bankah. Coba batu itu coba kita lempar di ban atau karet. Bannya rusak nggak? Kita pukulkan batu di ban, rusak nggak batunya? Enggak. Kenapa? Karena ada satu yang menahan. Amin. Jadi ini satu ilustrasi. Satu saja di antara atau suami atau istri yang mampu menahan seperti karet itu dalam suasana yang genting sekalipun, dia memposisikan diri seperti karet itu dan menahan dan tidak melawan reaksi dengan negatif, aman keluarga.
Dan yang paling mantap lagi, dua-duanya mampu menahan. Amin. Itu tujuan kita. Kayak kita percaya bahwa belum akan dimampukan Tuhan. Suami mengasihi istri. Amin. Tahun 2000 kalau nggak salah ada film yang sangat populer, ya, yaitu film Titanic. Ya. Pernah nonton film Titanic? Pernah. Itu film yang luar biasa karena itu memang merupakan the best from the true story, ya. Jack and Rose, ya, Jack and Rose. Maka kapal Titanic itu menghantam batu karang di laut dengan hebat sekali dan kapal itu akan tenggelam dan akhirnya tenggelam. Jack sebenarnya bisa menyelamatkan dirinya, tapi Rose, dia akan mati. Apa yang dilakukan Jack? Dia kasih pelampungnya kepada Rose. Jack pun mati. Firman Tuhan berkata apa? Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Yesus Kristus mengasihi jemaat sampai taraf mana? Mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib. Amin. Kita sebagai suami, kalau kita katakan kita mengasihi istri kita, korbankan diri kita sampai akhir. Itu sudah hukum yang mutlak, sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan suami kita harus mengasihi istri kita seperti itu gambarannya. Amin. Dengan demikian maka terciptalah keharmonisan keluarga. Doa kami, saudara Novel dan Lena diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya undang musik akan kita masuk ke dalam pemberkatan. Lagu yang tadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan telah sampai. Hamba berdoa, kami semua berdoa bahwa Tuhan yang akan memberkati keluarga ini, Tuhan akan memampukan rumah tangga yang baru ini menjadi rumah tangga keluarga yang bagus. Terima kasih Tuhan. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, terang dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya